Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur karena Tuhan baik dan selalu baik dalam kehidupan kita. Kita masih diberi kesempatan akan bersama-sama belajar lagi firman Tuhan, bertumbuh bersama melalui PA hari ini. Nah, mari kita berdoa dulu untuk mengawali PA kita. Kita berdoa sekali lagi ya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau baik dan selalu baik dalam hidup kami. Salah satu bukti kebaikan-Mu adalah ketika Engkau menghadirkan kami di tempat ini. Kami boleh duduk di kursi kami masing-masing dan juga belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, tuntun kami yang lemah dan terbatas ini. Karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak mungkin bisa mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin jalannya pendalaman Alkitab pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, tema PA malam hari ini adalah Yosafat, mendorong rakyat mengandalkan Tuhan. Yosafat, mendorong rakyat mengandalkan Tuhan. Nah hari ini kita tidak hanya belajar penjelasan satu arah, tapi nanti kita juga akan ada waktu untuk berdiskusi bersama ya. Dan karena bulan Oktober adalah bulan keluarga, nanti ada sangkut pautnya, ada kait-mengaitnya sedikit juga dengan keluarga. Kisah tentang Yosafat Bapak Ibu yang kita akan pelajari hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 17-20 sebenarnya. 2 Tawarik 17-20. Nanti kita akan baca ayat-ayat tertentu di sepanjang pasal 17-19, tapi fokus kita terutama adalah di pasal yang ke-20. Nah pasal 20 sendiri juga ayatnya banyak, 1-30 ya, kurang lebih ya. Tapi kita mau bahas atau baca saja dari ayat 1-19. Nah kita sudah dibantu oleh teman-teman pengerja. Boleh minta tolong 2 Tawarik 20 ayat 1-19. Silakan. Silakan Bapak Ibu memperhatikan di Alkitab atau HP masing-masing. Dari tempat saja nggak apa-apa. Kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1-19. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon bersama orang-orang Meunim datang untuk berperang melawan Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu pasukan yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Orang Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di depan pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari hadapan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu di sana. Kata mereka, jika suatu malapetaka menimpa kami, entah itu pedang, penghukuman, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di depan rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di rumah ini. Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, dan Engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, serta orang-orang dari pegunungan Seir. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negeri orang-orang itu. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai balasannya mereka itu datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami.
"Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang sebesar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu." Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dengan seisi keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel dan Zakaria bin Benaya bin Yeil bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dikuasai roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ia berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan kecut hati karena pasukan yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah." Ayat 16. Besok turunlah menghadapi mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan menjumpai mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Berdirilah tetap di tempatmu, dan lihatlah kemenangan dari Tuhan bagimu, hai Yehuda dan Yerusalem. Janganlah kamu takut dan kecut hati. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Yosafat lalu berlutut dengan muka sampai ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun berlutut di hadapan Tuhan dan sujud menyembah Dia. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk memuji Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nanti kita akan lihat lagi kelanjutannya Bapak Ibu sembari kita mendalami bagian ini ya. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita atau setiap orang pastinya pernah mengalami persoalan, pernah mengalami masalah. Contohnya tadi saja Bu Vera sudah menjelaskan salah satu persoalan yang dihadapi. Entah itu persoalan besar atau persoalan kecil, yang jelas setiap kita pasti pernah menghadapi persoalan. Nah, oleh karena itu, boleh ya di awal ini kita sebagai pembuka kita sama-sama bagikan. Boleh di next? Bagikan satu persoalan yang pernah dihadapi ya. Ini minimal satu. Nah, nanti persoalan itu ditulis di dalam kertas dan juga ditulis dengan pulpen yang akan dibantu dibagikan oleh Saudara Revel dan Saudari Eva. Tulis minimal satu saja Bapak Ibu. Kalau misalkan ada lebih dari satu nggak apa-apa, boleh tulis. Kalau misalkan kertasnya tidak cukup karena persoalannya banyak, bisa minta lagi kertasnya ya. Udah. Ya, terima kasih ya dari Eva dan Saudara Revel. Ini nanti saya yang membaca. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya. Terima kasih sudah mau membagikan persoalan besar yang pernah dihadapi. Entah itu ya yang mungkin menurut Bapak Ibu besar atau mungkin biasa saja, tapi menurut orang lain besar kita tidak tahu ya. Nah, kenapa kita mengawalinya dengan sharing ini, dengan menuliskan ini? Karena PA kita hari ini juga berkaitan dengan persoalan besar. Khususnya yang dihadapi bukan hanya oleh satu orang, tapi oleh sebuah bangsa. Mari kita lihat dulu garis besar dari pembahasan kita hari ini. Tadi sudah kita lakukan sharing pendahuluan, lalu nanti kita akan melihat secara singkat latar belakang Yosafat atau kerajaannya Yosafat. Terus kita akan melihat serangan yang dialami Yehuda, serangan yang dilancarkan terhadap Yehuda. Kemudian kita akan melihat bagaimana Yosafat dan Yehuda mencari Tuhan, lalu kita masuk ke pertolongan Tuhan atas Yehuda, apa kaitannya dengan Kristus, baru masuk di aplikasi dan penutup. Nah, nanti sembari pembahasan ini kita juga akan sambil berdiskusi bersama di dalam kelompok. Nah, langsung saja kita masuk di latar belakang Yosafat. Siapa sih Yosafat ini? Secara singkat, kalau kita baca 2 Tawarik 17-20 atau nanti di 1 Raja-Raja 22, kita akan tahu bahwa ini tidak seluruhnya ya Bapak Ibu, saya terangkan latar belakang yang penting saja yang berkaitan dengan pembahasan kita. Yang pertama, Yosafat adalah raja keempat dari Yehuda. Dia memerintah kurang lebih selama 25 tahun. Jadi kalau
Bapak Ibu tahu, setelah pemerintahan Raja Salomo, itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Israel Utara dan juga Israel Selatan, atau disebut kerajaan Yehuda. Nah, Yehuda ini, raja keempatnya namanya Yosafat. Dan kisah tentang Yosafat tadi saya sudah sampaikan, tercatat di 2 Tawarik pasal 17-20 atau di 1 Raja-Raja pasal 22. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa membaca sendiri kalau mau tahu kisahnya secara lebih menyeluruh, ya. Yang kedua, Yosafat adalah anak dari seorang raja namanya Raja Asa. Raja Asa ini dikenal raja yang takut kepada Tuhan. Nah, Yosafat juga disebutkan dia hidup seperti ayahnya Asa. Dia juga hidup takut kepada Tuhan. Contohnya, kalau kita lihat pasal 17 ayat 6-9, 2 Tawarik 17, 6-9, Yosafat melakukan pembaruan rohani secara menyeluruh di kehidupan bangsa Yehuda. Dia tidak hanya menyingkirkan segala tempat pemujaan, segala patung dan tiang berhala di Yehuda, tapi dia juga melakukan program pendidikan, melakukan program edukasi keagamaan bagi rakyat Yehuda. Itu yang kedua, dia anak dari Raja Asa. Dan yang ketiga, dia memimpin kerajaan yang kuat. Maksudnya memimpin kerajaan kuat adalah di bawah pemerintahan Yosafat, kerajaan Yehuda ini menjadi kuat. Karena apa? Karena dia melakukan beberapa hal. Misalnya dia memperkuat infrastruktur peperangan, dia punya pasukan yang banyak, dan ternyata beberapa bangsa di sekitar Yehuda itu juga tunduk kepada kerajaannya Yosafat ini. Ada yang kasih upeti, ada yang kasih perak, harta, kambing domba, dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan, ya meskipun Yosafat raja yang tidak sempurna ya, dia tetap punya kekurangan kalau nanti kita baca keseluruhannya. Tapi secara umum, dia adalah raja yang takut kepada Tuhan. Namun, takut kepada Tuhan tidak menjamin hidup seseorang itu baik-baik saja. Takut kepada Tuhan tidak menjamin hidup seseorang mulus saja, tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa tantangan, tanpa pergumulan. Pasti ada kesulitannya. Bahkan justru memang orang-orang yang memilih untuk takut kepada Tuhan seringkali mengalami penderitaan, seringkali mengalami kesulitan, pergumulan. Dan mungkin kita pun juga demikian Bapak Ibu. Mungkin kita berusaha hidup benar di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Kita rindu supaya karyawan itu bisa hidup sejahtera, kita rindu supaya berbisnis dan bekerja dengan benar, dengan jujur, nggak nipu, nggak nyolong. Dan kita juga rindu agar tempat kita bekerja kalau kita karyawan, supaya tempat kita bekerja bisa maju. Tapi yang kita dapat justru tantangan demi tantangan, entah dari dalam maupun dari luar. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu, ingin ikut Tuhan, ingin hidup benar, tapi mengalami kesulitan. Kalau pernah mengalami seperti itu, Bapak Ibu tidak sendirian. Karena Yosafat juga pernah mengalami hal serupa. Kalau kita melihat ayat yang pertama sampai kedua di 2 Tawarik 20, dikatakan begini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon bersama orang-orang Meonim datang untuk berperang melawan Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu pasukan yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Jadi Bani Amon dan Bani Moab, serta sepasukan orang Meonim, mereka datang rame-rame, 3 bangsa, 3 kerajaan, datang ke Yehuda untuk ngajakin perang. Lalu ada yang lapor ke Yosafat, Raja, ada laskar besar, ada pasukan besar dari sana. Mereka akan menyerang kita. Mereka sudah dekat. Kalau di Alkitab disebutkan di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Moab aja konco-konconya buat perang, menyerang kerajaan Yehuda. Kalau kita lihat 3 kerajaan berbanding 1 kerajaan, sudah jelas Bapak Ibu, secara jumlah pasti mereka kalah. Secara militer ini tidak seimbang, karena pasukan lawan pasti lebih banyak daripada pasukan bangsa Yehuda. Ya memang sih nggak dituliskan secara rinci, secara jelas jumlah pasukannya, tapi yang jelas ini pasti jumlahnya sangat besar. Atau nggak mungkin ya 3 bangsa mau berperang, cuma masing-masing bangsa mengutus 5 orang, emangnya rapat klasis? Enggak ya. Kalau laskarnya tidak besar, ya tidak mungkin juga Yosafat di ayat 3 dikatakan dia menjadi takut. Jadi secara manusiawi, mustahil bagi Yehuda untuk bisa menang. Yosafat dikabari kalau mereka sudah dekat, dan di ayat 3 kalau kita lihat Yosafat menjadi takut.
apa yang dia lakukan? Nah ini yang menarik Bapak Ibu, kalau kita baca keseluruhan pasal ini, hanya 2 ayat yang menerangkan tentang latar belakang serangan terhadap Yehuda. Selebihnya itu penjelasan atau penguraian tentang respons Yosafat, tentang apa yang Tuhan lakukan. Jadi bukan menjelaskan lagi tentang strategi militer, bagaimana harus berperang dan sebagainya, enggak. Ini lebih banyak bicara hal teologis daripada strategi militer. Yosafat juga punya cara menghadapi persoalan besar yang dia alami. Kalau kita lihat di 2 Tawarik 20 ayat 3-4, dia katakan begini, Yosafat menjadi takut, lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Dan ayat 4, orang Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota untuk mencari Tuhan. Yosafat menjadi takut, lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Dia mengumumkan puasa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tadi di awal kita sudah lihat Bapak Ibu, Yosafat ini kan raja yang kuat ya. Raja yang sukses dan jaya. Tapi raja yang sukses dan jaya ini ketika menghadapi masalah, dia justru lari kepada Tuhan. Dia justru datang kepada Tuhan. Dan bukan cuma datang secara pribadi, dia mengumumkan kepada seluruh Yehuda untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Dia nggak gengsi loh. Kan bisa aja kan dia ngomong sama pegawainya, Yos nggak apa-apa, jangan kasih tahu sama rakyat ya. Biar nanti kita aja yang berdoa sendiri-sendiri. Biar nanti Tuhan yang tolong kita dengan doa kita sendiri. Enggak. Tapi Yosafat tidak segengsi itu dan dia justru mengumumkan kepada rakyatnya. Dia ajak rakyatnya untuk cari Tuhan. Dia bahkan mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Nah di sini kita tahu bahwa Yosafat rindu agar kerinduan mencari Tuhan itu juga terjadi secara komunal. Bukan hanya secara individu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, berulang kali ada penekanan tersirat tentang gagasan komunal di sini. Misalnya, di ayat 3, 13, 15, 18 ada frasa seluruh Yehuda. Di ayat 4, seluruh kota di Yehuda. Ayat 13, seisi keluarga, istri, dan anak-anak. Nah ini menunjukkan pentingnya persatuan secara komunal itu. Dimulai dari keluarga, lalu seluruh kota, lalu seluruh bangsa. Mereka bersatu, mereka merendahkan hati. Mereka memohon belas kasihan Tuhan. Dan dikatakan juga mereka berkumpul di area pelataran yang baru di Bait Suci ya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Coba kita pikirkan ya. Di dalam kehidupan bergereja kita, di dalam kehidupan keluarga kita, apakah hal seperti ini juga terjadi? Atau justru kita, ya wes kalau menghadapi masalah ya tetap berdoa sih, tapi jalan sendiri-sendiri. Bukankah ada banyak orang yang hanya memikirkan upaya pribadi, usaha pribadi saja di dalam mencari Tuhan. Meskipun itu tidak salah juga. Dan dalam keluarga juga begitu. Mau pulih sama-sama dari persoalan. Mau pulih sama-sama dari masalah yang besar. Tapi doa sendiri-sendiri. Gak mau atau gengsi atau takut mengajak keluarganya untuk berdoa. Ini akan lebih sulit Bapak Ibu. Karena tidak bersatu. Nah Yosafat memimpin bangsanya untuk bersatu mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda. Berpuasa, berdoa kepada Tuhan. Dia bukannya memikirkan manuver strategi seperti apa yang harus dilakukan. Strategi perangnya harus bagaimana ya? Apakah aku harus diplomasi? Apakah harus bernegosiasi dengan mereka? Enggak. Tapi dia justru memimpin doa. Dia mencari Tuhan. Dan cara dia mencari Tuhan adalah berdoa. Mengumumkan puasa. Nah kalau kita lihat di sepanjang ayat 6 sampai 12, boleh tolong di next. Yosafat memimpin doa dan doanya ini menarik Bapak Ibu. Nanti minta tolong di next dari Mulmet aja ya. Menarik karena yang pertama nih, pujian dia terlebih dahulu memuji kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan. Di ayat yang ke-6. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan engkau. Yosafat mengawali doanya dengan memuji Tuhan Bapak Ibu. Memuji Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat. Pribadi yang berkuasa. Dia menyadari bahwa dirinya dan juga bangsa Yehuda
itu tidak berdaya, powerless. Dan dia tahu kemana dia harus pergi. Yaitu kepada Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Powerful. Bangsa yang powerless datang kepada Tuhan yang powerful. Lalu yang kedua, Yosafat juga menaikkan pujian atas pemberian tanah perjanjian dan bait suci dari Allah. Ayat 7-9. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari hadapan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu untuk selama-lamanya. Lalu Israel mendiami tanah itu, mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu di sana. Itu bait suci Bapak Ibu. Dan ayat 9 kata mereka, jika suatu malapetaka menimpa kami, entah itu pedang, penghukuman, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di depan rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di rumah ini. Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, dan kau akan mendengar dan menyelamatkan kami. Di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat 9, itu Yosafat sedang mengutip doanya Salomo waktu pentabisan bait suci. Itu ada di 2 Tawarik 6 ayat 19-39. Jadi waktu itu ketika bait suci dibangun, Salomo meresmikan atau mentahbiskan bait suci itu, salah satu doa yang dia panjatkan adalah tentang ini. Tuhan, kalau umatmu mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, mengalami bencana, dan mereka datang ke rumah ini, ke bait Allah ini, memohon kepadamu, berdoa kepadamu, maka kiranya Tuhan mendengar dan menyelamatkan umatmu. Yosafat yakin Allah setia kepada janjinya. Dia mengingat anugerah Allah yang telah memberikan tanah perjanjian, yang telah memberikan bait suci sebagai tempat kudus Tuhan. Dan itu adalah realisasi dari janji Allah yang setia itu. Lalu yang ketiga, next. Baru di sini Yosafat menaikkan keluhan. Keluhan atas para penyerbu itu. Atas 3 bangsa itu tadi. Di ayat 10-11. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab serta orang-orang dari pegunungan Seir. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka, melarang bangsa Israel maksudnya, untuk memasuki negeri orang-orang itu. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ayat 11, lihatlah sebagai balasannya, mereka itu datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Jadi setelah memuji Allah, Yosafat menaikkan keluhannya kepada Allah. Jadi Yosafat kurang lebih cerita, Tuhan ingatkan Tuhan, waktu itu ketika engkau beranugerah kepada bangsa Israel untuk bisa menduduki tanah Kanaan, Tuhan juga kasih pesan supaya kami tidak mengusir orang Amon, orang Moab, dan juga orang-orang pegunungan Seir itu. Itu adalah kasih karunia Tuhan bagi mereka. Tapi Tuhan lihat sekarang, mereka yang enggak kami usir, justru malah mau menyerang kami Tuhan. Justru malah mau merebut tanah yang engkau telah berikan kepada kami. Tuhan, kiranya engkau yang menjadi hakim. Nah inilah yang dicatat di ayat 12, boleh di next. Baru setelah dia mengajukan komplain atau mengajukan keluhan, dia menaikkan permohonan itu. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Yosafat memohon Allah menjadi hakim atas mereka. Lanjut lagi ya, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Setelah memuji Tuhan, menyampaikan keluhan, barulah Yosafat menaikkan permohonan. Dan perhatikan Bapak Ibu, permohonan yang tercatat, yang diajukan Yosafat, yang dinaikkan kepada Tuhan, itu bukan permohonan begini, Tuhan, buatlah kami menang, buatlah bangsa kami cukup selama peperangan, buatlah kami berjaya menghabisi mereka semua. Enggak. Tapi Yosafat memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kuasanya, menghakimi mereka yang menentang dia. Dan kalau di ayat yang ke-12 bagian terakhir, ini perkataan yang indah Bapak Ibu. Yosafat berdoa begini, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mewakili bangsanya, Yosafat mengakui dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika
persoalan melanda, mungkin persoalan keluarga, tekanan dalam ekonomi, persoalan profesi dan pekerjaan, apakah kita terlebih dahulu mencari Tuhan? Kita mengakui bersama dengan keluarga kita atau dengan organisasi atau apapun, kita mengakui bahwa kita tidak tahu harus melakukan apa. Tapi kita mau mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Atau justru kita malah mencari jalan pintas aja, ya wes yang penting selesai, yang penting masalahnya lewat. Urusan rohani, urusan Tuhan nanti wes belakangan. Dan di tengah kondisi yang terdesak dan genting seperti itu, Yosafat, perhatikan ya struktur atau isi doanya ya, dia masih bisa menaikkan pujian kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia enggak nyusu-nyusu Tuhan untuk langsung dengerin daftar permintaan permohonannya. Dan ini harusnya jadi refleksi buat kita Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, entah dalam situasi damai, atau situasi terdesak, atau situasi genting, apakah kita langsung buru-buru menyodorkan daftar permintaan kepada Tuhan, Tuhan mohon ini. Atau justru kita mau berhenti dulu sejenak. Kita mau tenang dulu sejenak. Kita mengakui, memuji kebesaran Allah. Mengakui dan memuji kebaikan dan kasih setianya. Allah sang pencipta, Allah sang penebus. Nah Yosafat begitu juga dengan bangsa Yehuda. Setelah memanjatkan seruan doa mereka, Tuhan memberikan jawaban. Nah menariknya jawaban Tuhan juga unik. Biasanya kan Tuhan kalau memberikan perkataan itu lewat nabi ya. Tapi kali ini Tuhan menyampaikannya melalui seorang Lewi. Namanya Yahaziel. Kalau kita lihat ayat 14 dikatakan begini. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Yeiel bin Matania. Panjang ya namanya ya. Seorang Lewi dari Bani Asaf dikuasai roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Lalu di ayat yang ke-15. Dia berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan kecut hati karena pasukan yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Nah ini kalau di bahasa Inggrisnya indah sekali Bapak Ibu. Di kalimat terakhir, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, for the battle is not yours, but God's. Ini bukan perangmu, tapi perangnya Tuhan. Bapak Ibu kalau kita misalnya ya menghadapi situasi sulit, kita ketakutan. Lalu ada orang yang berkata, Gus gak usah takut lah, gampang nanti juga lewat, santai aja. Mungkin kita dalam hati akan berkata, kamu gampang ngomong kayak gitu, kamu gak ada di posisiku, dan kamu juga gak bisa menolongku. Tapi coba kalau misalkan yang bilang itu adalah orang yang pernah ada di posisi kita, yang pernah mengalami pertolongan Tuhan juga di dalam persoalan yang sama seperti kita, dan dia kasih tahu solusinya ke kita, lalu dia berkata, wes gak usah takut, besok aku yang beresin, kamu tunggu aja, pasti beres. Tentu kita akan merasa lebih lega ya, lebih tenang ya. Nah begitu juga dengan bangsa Yehuda, mereka diberitahu gini, jangan kamu takut, Tuhan yang akan berperang, kamu nonton saja. Dan ini diulang sampai 2 kali Bapak Ibu, di ayat 15 sampai ayat 15 dan ayat yang ke-17. Dan ini merupakan penekanan dan penguatan. Nah Tuhan gak main-main dengan perkataannya. Di ayat yang ke-17, itu 17 ya bukan 17b harusnya ya. Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, berdirilah tetap di tempatmu. Lihatlah kemenangan dari Tuhan bagimu. Hai Yehuda dan Yerusalem, janganlah kamu takut dan kecut hati. Majulah besok menghadapi mereka, dan Tuhan akan menyertai kamu. Lalu di ayat 18, ini responsnya Yosafat dan Yehuda. Yosafat lalu berlutut dengan muka sampai ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun berlutut di hadapan Tuhan dan sujud menyembah Tuhan. Bapak Ibu, gestur sujud, gestur menyembah ini sering kita jumpai di dalam Alkitab sebenarnya. Dan ini menandakan rasa syukur, penghormatan kepada Allah, penghormatan terhadap keagungan Allah. Dan juga bentuk penyerahan diri, keberserahan kepada Tuhan. Dan tidak berhenti di sana, kalau kita lihat ayat 19, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk memuji Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Mereka memuji Tuhan. Ini seperti bayangannya pagelaran paduan suara yang megah Bapak Ibu. Mereka memuji Tuhan dengan segenap hati, karena memang hanya Tuhanlah satu-satunya yang layak dipuji. Ayat 20, keesokan harinya Yosafat kembali menguatkan bangsanya. Yosafat berkata begini,
berimanlah, yang dicetak tebal ya, berimanlah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, aman. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ini bisa dibilang panggilan iman Bapak Ibu, faith calling. Kemudian di ayat yang ke-21, ini nanti Bapak Ibu tolong baca yang bagian tebal ya nanti ya. Saya baca dulu ayat 21 yang awal. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam semarak kekudusan pada waktu mereka keluar di hadapan orang-orang bersenjata. Sambil berkata, 1, 2, 3, bersyukurlah sungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Yosafat memilih orang-orang yang secara khusus bernyanyi ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh itu. Dan pujiannya juga menarik, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah justru, bukan malah permohonan pekik perang dan sebagainya. Lalu di ayat 22-23, ketika mereka mulai bernyanyi, memuji Tuhan, Tuhan mulai berperang bagi mereka. Tuhan membuat pengadangan terhadap Bani Moab dan Bani Amon dan orang-orang dari pegunungan Seir, dan mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab, mereka justru saling menumpas, saling memunahkan. Dan ini cara Tuhan yang unik Bapak Ibu. Mereka yang tadinya berkumpul bersama-sama untuk menyerang Yehuda, sekarang malah jadi perang di kalangan sendiri. Jadi perang masing-masing. Hasilnya adalah di ayat 24-25. Ketika orang-orang Yehuda naik ke menara, mereka melihat di sekeliling mereka mayat bergelimpangan. Lalu orang Yehuda menjara semuanya sampai 4 hari. Nah ini yang menarik, ayat 27-28. Mereka pulang kembali ke Yerusalem dengan sukacita, lalu menuju ke rumah Tuhan. Tadi di awal kita melihat Yosafat dan Yehuda menjadi takut. Tetapi di akhir ketika mereka mencari Tuhan dan Tuhan menolong, mereka kembali dengan sukacita. Di awal Yosafat dan Yehuda berdoa kepada Tuhan di bait suci. Setelah mereka menang, mereka kembali lagi kepada Tuhan, memuji Tuhan di bait suci lagi. Bapak Ibu, bisa dibilang mereka ini tahu diri. Sebab ada banyak orang yang hanya memakai Tuhan untuk memenuhi ambisinya. Ketika lagi butuh Tuhan, datang ke gereja, doa terus, minta tolong didoakan terus. Setelah terkabulkan doanya sama Tuhan, jadi lupa sama Tuhan. Ibadah pun yang hari Minggu seminggu sekali juga jarang datang. Bapak Ibu, kita seharusnya sadar bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Dan ketika Tuhan telah memberikan pertolongan itu, seharusnya kita kembalikan lagi segalanya untuk Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yosafat dan Yehuda. Dan bagian ini ditutup dengan happy ending, ayat 30. Kerajaan Yosafat pun aman, karena Allahnya mengaruniakan ketentraman kepadanya di segala penjuru. Yang membuat Yosafat aman bukanlah kehebatannya dalam berperang, bukanlah jumlah pasukannya yang banyak, tetapi karena Allahnya memberikan keamanan kepadanya, mengaruniakan itu kepada dia. Kita masuk di bagian yang pentingnya Bapak Ibu ya. Kita melihat bahwa Allah menyelesaikan persoalan Yehuda dan juga Yosafat dengan berperang bagi mereka. Sehingga militer itu hanya jadi penonton. Dan bukankah ada banyak peristiwa dalam hidup kita di mana kita hanya menonton Allah melakukan sesuatu bagi kita. Di antara sekian banyak peristiwa itu, ada satu peristiwa terpenting yang dimana kita benar-benar hanya jadi penonton. Karena Allah yang sudah mengerjakan dan menyelesaikannya bagi kita. Itu adalah ketika Allah memenangkan peperangan melawan dosa dan maut bagi kita. Kisah Yosafat adalah gambaran tentang penebusan Allah bagi manusia, di mana Allah menyelesaikan persoalan manusia. Kita yang powerless, kita yang hopeless, kita yang tidak mungkin bisa selamat karena perbuatan sendiri, kita tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Namun kita bersyukur, karena Allah sendiri yang mau turun tangan, karena memang hanya Dia yang dapat menyelesaikan persoalan itu. Dan jalan yang Dia ambil juga unik Bapak Ibu, jalan penderitaan dan kehinaan. Dia dicaci maki, dia dihina, dia direndahkan, dia ditolak, dia bahkan ditinggalkan oleh Bapa. Semua dia tanggung. Supaya apa? Supaya kita dimuliakan, supaya kita diterima, supaya kita diselamatkan, supaya kita yang harusnya mati karena dosa, yang harusnya ditolak oleh Bapa,
jadi mendapatkan penerimaan Bapa. Bahkan kita dilayakkan untuk hidup bersama Dia. Dan inilah kabar baik Bapak Ibu. Sesuatu yang sudah terjadi dan tidak kita usahakan. Itu namanya kabar baik. Kita hanya perlu meresponsnya. Seperti misalnya ketika kita dapat kabar bahwa vaksin COVID sudah datang, itu kabar, bukan kita usahakan. Tetapi bagaimana kita meresponsnya? Apakah kita mau divaksin atau tidak? Nah, Yosafat Bapak Ibu, dia yang tidak atau belum memahami penebusan yang agung dari Kristus, dia saja bisa mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bukankah seharusnya kita lebih lagi? Kita yang sudah mengalami, yang sudah memahami penebusan Kristus itu, kita seharusnya lebih lagi rindu memuji Tuhan. Apalagi kita yang percaya menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi semuanya berfokus kepada Allah. Semoga kebaca ya. Yosafat dan Yehuda menang melawan Amon dan Moab karena Tuhan. Pengikut Kristus menang atas dosa dan maut karena Kristus. Yosafat menang karena kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Tapi kita menang karena kesetiaan Kristus kepada misi dari Bapaknya. Yosafat memuji Tuhan karena pertolongannya bagi Yehuda. Tapi kita memuji Tuhan karena anugerah penebusannya bagi kita, manusia berdosa. Yosafat mengalami kemenangan dalam satu pertempuran. Tetapi kita, pengikut Kristus, mengalami kemenangan final untuk selamanya karena Kristus. Nah, ini adalah inti dari PA hari ini, mungkin bisa juga dibawa pulang untuk kehidupan kita masing-masing. Kemenangan sejati sudah diberikan dalam Kristus. Yang kedua, iman kepada Tuhan lebih penting daripada penyelesaian persoalan. Dan yang ketiga, bersatu dalam doa dan komunitas memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita tutup dalam doa, lalu nanti kita pujikan Bapa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui PA, melalui diskusi kami boleh diingatkan bahwa kami sudah memperoleh kemenangan di dalam Kristus. Oleh karena itu, biarlah kami boleh benar-benar beriman kepadamu. Sekalipun mungkin persoalan yang kami hadapi tidak diselesaikan sesuai dengan yang kami mau, tapi kami tahu bahwa Engkau lebih indah, lebih penting daripada segala persoalan yang harus diselesaikan dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga boleh terus setia berkomunitas, berdoa, mengakui kelemahan kami, ketidakmampuan kami, dan juga kemahakuasaan Tuhan. Sehingga kami pun boleh terus bergantung kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.